Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali. Oke, hari ini Ibu akan membahas materi bahasa Indonesia ya. Kemarin sudah Ibu bahas bab 1, sekarang kita mengulas kembali bab 1, yaitu melaporkan percobaan. Oke. Di sini tujuan pembelajarannya yang pertama membangun pemahaman menyusun laporan percobaan, kemudian mengetahui struktur laporan percobaan, mengidentifikasi ciri-ciri kebahasan laporan percobaan, dan menyusun laporan percobaan. Oke, kemarin sudah Ibu bahas mengenai laporan. Apa itu laporan ya? Laporan yaitu teks yang menyajikan informasi tentang sesuatu sebagaimana adanya. Nah, informasi dilaporkan merupakan hasil observasi dan analisis yang sistematis. Misalnya, laporan informasi yang berisi tentang makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan, dan makhluk hidup non hidup seperti sepeda dan samudra. Oke, lanjut. Kemudian laporan dapat disampaikan dengan dua cara. Yang pertama yaitu secara lisan kedua secara tertulis. Oke, yang perlu diperhatikan dalam laporan secara lisan, yang pertama itu kejelasan suara lafal, intonasi, dan jeda dan ekspresi wajah kita. Oke, selanjutnya yang perlu diperhatikan dalam laporan secara tertulis yaitu sistematika penulisan dan aspek kebahasaan. Lanjut, yang kedua itu menyimpulkan informasi laporan percobaan Nah, simpulan ini merupakan pendapat akhir dari suatu uraian Dalam simpulan berisi fakta, pendapat, pendukung mengenai tanggapan terhadap objek. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat simpulan yaitu yang pertama, bacalah dengan seksama laporan percobaan. Kemudian catat setiap informasi yang terdapat dalam laporan percobaan. Yang ketiga itu berdasarkan informasi tersebut, simpulkan isi informasi laporan percobaan. Oke, kemudian ada menelaah struktur dan kebahasaan teks laporan percobaan. Nah, struktur teks laporan percobaan terdiri dari dua, yaitu pernyataan umum dan uraian. Nah, untuk pernyataan umum yaitu menentukan klasifikasi aspek dari sesuatu seperti hewan, alam, tumbuhan, dan lainnya. Kemudian uraian yaitu menggambarkan sesuatu yang dibahas secara rinci. Oke, lanjut. Kemudian ada aspek kebahasaan Yang pertama memperkenalkan aspek umum atau kelompok generik Kemudian menggunakan kata tugas hubung logis seperti ketika, maka, dan seterusnya. Lalu kata tugas digunakan agar tulisan koheren. Kemudian menggunakan kalimat aktif. Kelima, menggunakan kata kerja aktif untuk menggambarkan proses dan aksi Lalu tidak ada urutan waktu tetapi ada urutan kegiatan menggunakan kata benda dan frasa benda. Beberapa laporan menggunakan istilah teknis atau bidang ilmu biasanya disertai foto, diagram, peta, dan seterusnya. Oke, lanjut menyajikan laporan percobaan. Oke. Nah, di sini teks laporan percobaan termasuk salah satu jenis karya tulis yang berisi informasi Informasi tersebut merupakan hasil percobaan, pengamatan, dan penelitian. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun kerangka teks laporan percobaan Yang pertama, kalian harus menentukan dulu judul percobaan Kemudian menyusun tujuan, menyusun teks laporan berdasarkan struktur laporan percobaan Kemudian menggunakan aspek kebahasaan. Oke. Lalu ada kegiatan literasi Nah, di sini literasi, apa itu literasi? Oke, literasi kemampuan secara dalam mengolah dan memahami informasi saat melakukan proses membaca dan menulis Sini ada manfaat literasi Yang pertama yaitu menambah pengetahuan. Kedua, menambah perbendaharaan kosakata Ketiga, meningkatkan kemampuan analisis dan berpikir secara seseorang
Oke, kemudian meningkatkan kemampuan verbal ya seseorang. Oke, lanjut. Di sini ada tugas buat kalian ya. Oke. Tugasnya itu buatlah laporan membaca buku kumpulan puisi ya. Halaman 32. Oke. Sekian materi dari Ibu. Ya, terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.